semuanya, perkenalkan nama saya Gavin Putra Fiansyah dengan NIM 050 dari kelas 25I Prodi Teknik Listrik. Saya bersama teman-teman saya, nanti ada beberapa teman saya yang akan menjelaskan tentang hasil proyek kami, yaitu kasir sederhana. Di sini saya akan menjelaskan teori singkat atau penjelasan singkat tentang kasir sederhana yang kami buat. Pada program yang kami buat, yaitu kasir sederhana berbasis web, kami menggunakan HTML sebagai struktur utama tampilan. HTML itu digunakan untuk membuat elemen-elemen input yang dibutuhkan dalam proses transaksi, seperti input jumlah barang, proses transaksi, terus harga barang, jumlah pembelian. Selain itu, HTML juga digunakan untuk membuat tombol seperti tombol input barang dan tombol hitung total, serta menampilkan hasil output seperti total belanja, diskon, total bayar. Dalam HTML, kami juga menggunakan beberapa elemen penting seperti input untuk menerima data dari pengguna, button untuk menjalankan perintah, serta tag seperti div, H1, dan P untuk mengatur tampilan dan struktur halaman. Dengan menggunakan HTML, tampilan program menjadi terstruktur dan mudah digunakan untuk pengguna dalam melakukan proses perhitungan kasir secara sederhana. Setelah teori singkat tadi, di sini ada dua teman saya yang akan menjelaskan tentang coding dari tugas kasir sederhana dan flowchartnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintara Yoga dari kelas 2025 Internasional. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari codingan saya. Program yang kami buat adalah kasir sederhana berbasis dengan bahasa HTML. Pada bagian awal terdapat struktur dasar HTML seperti HTML head dan body yang berfungsi sebagai kerangka halaman. Di dalamnya terdapat judul halaman menggunakan tag H1. Untuk menampilkan nama program selanjutnya, terdapat input dengan tipe number yang berfungsi untuk memasukkan jumlah-jumlah barang. Lalu, terdapat tombol input barang yang digunakan untuk menampilkan form tambahan. Terdapat juga bagian div dengan ID form barang yang berfungsi sebagai tempat munculnya input harga dan jumlah harga barang. Kemudian, terdapat pilihan status member menggunakan select dengan dua opsi, yaitu ya ataupun tidak. Setelah itu, terdapat tombol hitung total yang digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan. Lalu, di bagian akhir, ada output yang terdiri dari total belanja, diskon, dan bahkan total bayar yang ditampilkan menggunakan text bar. Jadi, fungsi HTML dalam program ini adalah untuk membuat tampilan, menerima input dari pengguna, serta menampilkan hasil output secara terstruktur. Pada bagian output, program menampilkan hasil dari proses perhitungan yang telah dilakukan. Terdapat 3 hasil utama yang ditampilkan, yaitu total belanja, diskon, dan total bayar. Total belanja menunjukkan jumlah seluruh harga yang telah diinput. Diskon menunjukkan potongan harga yang didapatkan berdasarkan kondisi tertentu. Sedangkan total bayar merupakan jumlah akhir yang harus dibayarkan setelah dikurangi oleh diskon. Hasil tersebut menggunakan text span, sehingga nilainya dapat berubah secara dinamis sesuai dengan input yang dimasukkan oleh pengguna. Dengan adanya bagian output ini, pengguna dapat langsung melihat hasil perhitungan secara jelas dan terstruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Zaki Maulana, NIM 250913870058. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang flowchart dan bagaimana flowchart ini akan mengalir saat ada dalam program. Saat pertama kali program berjalan, halaman akan terinisialisasi dan event-event yang akan terjadi akan fokus pada input. Yang program pertama yang terjadi adalah pengguna mengisi form atau melakukan input di mana ada nama barang,
harga, dan jumlah. Setelah mengisi form tersebut, pengguna harus menekan tombol tambah atau tekan enter. Jika input valid, di mana ada nama, harga yang harus lebih dari 0, dan jumlah yang harus lebih dari 0, input akan menjadi valid. Jika tidak valid, alert akan ditampilkan dan program akan mengulanginya dari awal, yaitu pengguna mengisi form lagi. Jika input sudah valid, program akan menghitung subtotal, yaitu harga dikali jumlah dari barang yang sudah ada. Setelah harga dan jumlahnya itu sudah dikali, barang akan ditambahkan ke dalam keranjang. Setelah barang ditambahkan ke dalam keranjang, tampilan keranjang akan diperbarui dan hitung total dimulai. Serta juga akan ada tombol reset, di mana di keranjang tersebut mempunyai beberapa aksi, yaitu hapus item, di mana hapus item ini akan menghapus beberapa item. Akan menghapus beberapa item tertentu dan atau item-item pilihan. Kedua, ada kosongkan keranjang. Kosongkan keranjang ini akan mengosongkan seluruh keranjang dan mengkondisikan tampilan keranjang pada awal mula. Terakhir, ada cetak struk, di mana struk akan dicetak mengikuti total yang sudah dihitung dan barang-barang yang sudah ada. Selanjutnya ada opsi tambahkan barang. Jika tambahkan barang, program akan mengulang dari pengisian form, di mana nama barang, harga, dan jumlah terjadi. Jika tidak, program akan selesai.